siapa sih nih? Siapa yang lempar di bola? Jangan! Jangan buang bola Ratu. Jadi ini bola kamu? Aduh, maaf ya. Ratu suka nakal. Oh, iya ya nggak apa-apa. Ini sayang bolanya. Makasih, Tante. Sama. Aduh, Ratu jangan lari nanti jatuh. Aduh. Pak, itu tadi anaknya Pak Surya. Bukan, itu cucunya, Neng. Bapaknya Non Ratu, pewaris kekayaannya Pak Surya. Nah, kalau ibunya sudah meninggal, makanya Pak Surya teh suka bawa cucunya ke sini. Sudah tuh, Neng. Jangan telalit begitu ya. Iya Pak, yaudah kalau gitu saya duluan ya. Mangga, Neng, mangga. Mau apa nih? Perasaan bau parfum gue gak kayak gini deh. Bau duren ini mah. Abah! Ini segit pisan teh kadutinya duren teh aduh. Iya teh duren teh buat dimakan sanes buat di. Iya tah dulu abah dulu nih nu ieu teh nu kuning nu segit pisannya ini dijaga. Kayak heula. Ayo oge abah ngeuapan ambu ke heula. Nya sok dua anak lah. Si Eneng. Ari Sugante kamu teh sudah pergi. Abah sama Ambu kan udah tahu kalau Rere tuh gak suka sama bau duren. Ini malah makan duren lagi. Kenapa sih? Neng, Rere sayang kecintaan Ambu, putri Ambu tersayang sepanjang masa. Tadi teh Abah ketemu sama calon besan. Iya, bener. Terus sama calon besan teh Abah tadi kasih duren. Nah kalau udah dikasih duren mah atuh kan kalau dibuang mah sayang atuh bener, namanya bener. juga rezeki. Ya. Bener pisan. Neng, kamu teh harus belajar toleransi sama makanan kesukaan orang. Coba nanti kalau calon suami kamu itu hobinya makan duren, kumaha tah sok. Kumaha ayo. Ya langsung Rere batalin aja pernikahannya. Lagi siapa juga sih yang mau nikah? Emang Rere udah bilang Rere mau terima atau enggak pernikahan yang Abah sama Ambu rencanain? Kan belum. Neng, siapa yang nanyain pendapat kamu? Kamu teh gini ya, kalau Abah sama Ambu sudah beliin jodoh buat kamu, kamu harus nurut, harus mau ya. Gitu. Begitu. Neng. Oke gerak. Kumaha teh? Abah sih. Tuhan ini gara-gara bau duren ya. Udah Rere mau pergi aja. Ntar kalau pulang bau durennya harus udah hilang ya. Bau banget ya Rere pusing. Wow. Abah. Geus ini besar. Heula itu Abah. Kamu tuh aneh banget ya. Masa cuman gara-gara bau duren bisa mual-mual? Lagian tuh ya, orang tua kamu suka banget sama duren. Tapi kamu baru nyium bau duren udah kayak gitu. Jangan-jangan kamu tuh bukan anak kandung mereka ya? Kamu anak boleh nemu di jalan. Sembarangan kamu kalau ngomong. Terus nanti kalau misalnya kamu punya suami yang suka banget duren gimana? Itu dia tuh. Abah sama Ambu aku juga baru aja ngomongin. Kayaknya Abah aku tuh yakin banget kalau jodoh aku tuh suka makan durian juga sama kayak dia. Aneh deh. Hah? Kamu udah dijodohin? Sama siapa? Kok gak pernah cerita sama aku? Itu dia makanya aku tuh juga baru dikasih tahu kalau aku dijodohin sama Abah sama Ambu aku tuh minggu lalu. Itu loh sama anaknya Pak Surya. Pak Surya yang punya perusahaan Bintara, perusahaan properti yang terkenal itu loh, kamu tahu kan? Re, perusahaan Bintara? Itu kan tempat aku kerja. Dan Pak Surya itu bos aku. Loh, berarti kamu kenal dong sama anaknya Pak Surya? Ya, enggak sih. Ya, kirain kamu kenal.
Tapi tadi pagi aku ketemu loh sama cucunya Pak Surya. Dan katanya security, ibunya itu udah meninggal. Dan anaknya Pak Surya itu sebagai pewaris kekayaan tunggalnya Pak Surya. Berarti anaknya Pak Surya itu udah anak satu. Iya, berarti gitu kali ya? Aduh, tega banget sih Abah sama Ambu. Masa ngejodohin aku sama duda anak satu? Aku kan belum siap punya anak. Aku harus ngebatalin perjodohan ini nih. Tapi gimana caranya ya? Bah. Rere mau ngekos, Bah. Ih, si Abah. Ngekos kumaha kamu teh? Kok tiba-tiba ngekos kunaon kamu teh? Marah gara-gara kemarin masalah duren, iya? Kok aneh kamu teh kumaha? Rere, kamu teh ya, begitu-begitu aja juga meni kudu ngambek. Kunaon? Siga budak leutik wae, budak teh udah gede juga. Nih dengerin, pokoknya mah Ambu sama Abah janji tidak akan makan durian lagi, ya. Rere tuh nggak ngambek. Rere cuma pengen mandiri. Hah, mandiri? Ari kamu itu pikiran mau dikemanain? Kamu teh kan sebentar lagi mau nikah. Ngapain atuh kamu teh mau ngekos segala? Ya Rere tuh belum siap mau nikah, Ambu. Lagian Rere belum kenal sama calon suami Rere. Ya makanya kamu teh kenalan heula, kenalan dulu. Biar nanti besok Abah suruh Pak Surya datang ke sini bawa anaknya. Biar kenalan sama kamu, biar deket begitu. Itu nggak usah Abah, nggak usah. Gak usah kumaha. Lagian tuh Rere pengen nyobain mandiri dulu. Nanti kalau Rere udah siap, baru deh tuh dikenalin sama Rere. Mandiri kumaha kamu teh sok? Udah enak-enak kamu teh jadi anak juragan ente. Malah nyari masalah. Kumaha kamu mah? Tak bener. Aneh. Itu budak dasar anak Abah. Anak ambu. Ya anak duaan. Nya geus lah. Rere udah punya tabungan. Rere mau buka usaha sendiri. Usaha sendiri. Usaha naon? Iya budak teh bener-benernya. Ari kamu teh mau usaha apa atuh gelis, Rere cantik tersayang? Ya belum tahu. Rere mau jualan sop buah kali. Hah? Sok buah. Ya ampun eule ari kamu sok rupa-rupa eta pikiran. Rere, kamu teh dengerin ya, kamu teh anak juragan perkebunan teh. Nah, hari kamu punya cita-cita jadi jualan sop buah. Kamu teh gimana sih? Kamu teh udah hidup enak, susah malah dicari-cari. Bener kamu mah. Alah geus amuk geus ulah biarin aja lah, terserah lah. Kumaha manehna we, di beca lu ge moal bisa urang mah. Terserah lah Abah mah, jual ngiluan terserah. Tuh, Abah jadi marah. Nih ya, pokoknya mah dengerin. Ambu mah tidak akan pernah mengizinkan kamu kos. Apalagi kamu teh jadi penjual sop buah. Ih, moal nepi iraha oge diizinkeun. Geus, ambu antepkeun we. Biar dia ngerasain hidup di luar teh kumaha, emangna gampang. Nanti juga kalau habis uang dia balik lagi. Udah biarin aja lah. Pusing. Kan? Sok tak pikiran. Papi, tolong anterin Ratu ya. Mami lagi ada kerjaan. Memangnya anak itu kemana sih? Ya biasa lah, Pi. Kayak nggak tahu aja. Yaudah sayang ya, naik mobil opa yuk. Ayo cepet, opa buru-buru, yuk. Ini ya teh. Kasih teh.
Alhamdulillah, hari pertama dagangan laris manis. Buat apa nih? Kok kayak bau duren? Mbaknya ngomong apaan sih? Itu mulutnya jangan ditutup kalau mau ngomong, jadi nggak jelas kedengerannya. Kalau mau jualan durian jangan di sini dong. Permisi dulu sama tetangga. Jualan durian yang jauh aja di sana, jangan di sini. Bau tahu. Ini kan tempat gue, jadi gue bebas dong mau jualan apaan aja. Iya, tapi jualan lo tuh bikin gue gak nyaman. Bau banget tahu. Durian lo tuh bau banget. Gini deh, gue punya ide. Gimana kalau lo aja yang jualannya pindah? Lo kan baru nih di sini, gue jualan udah lama. Selama ini juga belum pernah ada yang komplain. Baru lo doang nih yang bawel. Bau banget lagi. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan Kuahnya 2 ya? Oh, iya, sebentar ya. Dia jualan sop durian. Aduh, mana? Iya sebentar ya. Aduh, ini mau dibelah dulu duriannya. dimana, oh dimana cinta yang sejati. Nih, 2 ya. Makasih ya. Ternyata, oh ternyata tak perlu mencari, karena kamulah orangnya. Mungkinkah ku menemukannya? Oh Tuhan, pertemukanlah kita. Re, lu tuh kenapa sih? Nyuruh gue buru-buru tumben banget deh. Re, kenapa sih? Aku bangkrut nih. Bangkrut? Masa baru hari pertama udah bangkrut sih? Ya namanya orang jualan tuh hari pertama sepi, ya wajar lah. Ya awalnya itu emang jualan aku tuh laku banget. Tapi ternyata di samping aku itu jualan durian plus sop durian. Dan ternyata orang-orang tuh lebih suka sop duriannya dia dibanding sop buah aku. Kamu bisa bayangin kan kondisi aku gimana sekarang? Oh gitu. Ya udah kamu pindah tempat aja, cari tempat lain. Enak aja kamu ya kalau ngomong ya. Aku tuh udah bayar sewa tempat itu selama 1 tahun. Mana ada duit lagi buat nyewa tempat yang lain? Iya sih. Udah nih, kamu ambil aja nih semua sop buahnya. Bagiin tuh ke semua teman-teman kantor kamu. Daripada mubazir. Aku udah males jualan dah. Kasihin aja sana. Gimana sih? Katanya mau belajar hidup mandiri. Baru ketemu saingan satu aja, udah nyerah. Udahlah, mending kamu nikah aja sama anaknya Pak Surya. Kan enak, punya suami orang kaya. Ini, amit-amit. Nggak mau aku. Ya, kalau dia belum punya anak sih, ya, aku mau aja. Ya udah, makanya jangan nyerah gitu dong. Semangat, semangat. Mana mau semangat, dagangan gak ada yang laku. Baru hari pertama, ya nyantai aja kali. Ya tetep aja. Ya biasa aja kali, gak usah cemberut. Tumben kamu beli es buah banyak banget.
Iya, aku tuh nggak beli lagi. Aku dikasih sama teman aku, si Rere. Rere? Rere teman kamu SMA yang cantik banget itu? Iya. Tom, tau nggak? Dia aneh banget deh. Masa ya cuman gara-gara dia tuh nolak perjodohan orang tuanya sama dua anak satu, terus sekarang dia jadi ngekos dan jualan sop buah. Padahal kan dia belum ketemu sama calon suaminya. Kalau misal ketemu terus dia jatuh cinta gimana? Ya udahlah, jodohin aja dia sama aku. Aku kan masih bujangan. Lagian ya, aku tuh udah suka sama Rere dari dulu. Dari pertama kali kamu jalan sama dia. Nah, cuma kamu aja nggak mau kenalin aku sama dia. Gak bakalan. Lagian ya, aku tuh nggak mungkin kenalin teman aku sama cowok pengangguran kayak kamu. Ya udah. Kalau dia nggak mau bantuin deketin, aku juga bisa deketin sendiri kok. Hah, ini pengharum ruangan pasti bisa ngalahin bau-bau durian itu. Sebuahnya 2 bungkus teh. Oh, iya teh, bentar ya teh. Bau pengharum ruangannya nyengat banget teh. Ngapain sih naruh pengharum ruangan banyak kayak gini? Kan bau-bau lebih seger. Ya, biar makin seger aja teh. Daripada nyium bau durian. Ih, mending bau durian kali teh. Udah saya nggak akan jadi beli. Nanti es campurnya kecampur sama pengharum ruangan lagi. Si teteh. Yah, bikin apes nih pengharum ruangan. Udahlah, cabut lagi aja lah. Ah, bener-bener nih. Mudah-mudahan itu tukang duren gak jualan lagi selamanya di sini. Tentram banget nih, nyaman banget, nggak ada bau duren. Enak banget nih jualan kalau kayak gini caranya. Aduh, dia ngapain di sini lagi sih? Ah, bau banget deh. Aduh, gak jadi nyaman deh gue. Jadi rencana pernikahan anak kita gimana? Sia-sia dong kita datang ke sini. Ternyata Rere itu ngekos. Siapa sih yang ngizinin Rere kos? Bu Surya, ini nih si Abah yang ngizinin Rere ngekos. Dan saya mah keberatan. Soalnya tahu kalau Rere teh mau nikah. Begini Kang Surya, si Rere teh anaknya teh susah diatur, keras kepala. Jadi kalaupun dikasih tahu pasti ngelawan. Ya udahlah, saya teh biarin aja, nanti juga balik lagi. Sama kelakuannya seperti anak kami. Dia juga anaknya keras kepala. Pusing saya. Iya terus gimana? Mereka mau dijodohin. Yang satu ke sana, yang satu lagi ke sini. Kapan mereka ketemunya? Pi, pusing nih kepala Mami. Tuh kan, Mama kalau udah ngomongin masalah ini pasti deh langsung stres. Aduh, pusing banget kayak gini sih. Yaudah kita pulang aja deh. Ya udah aja, yuk pulang yuk. Ibu balik ke kamar. Ini kenapa? Kemana itu dibawa ke rumah sakit aja tuh? Stres Abah. Ini mah gara-gara duren. Ya, ntar ya. Kenapa sih orang-orang tuh lebih suka sop durian dibanding sop buah? Apa enaknya sih sop durian? Bau gitu juga ah. Ya Allah, semoga orang-orang itu berubah pikiran buat beli sop buah ya Allah. Mas, aku ya Mas, cepetan ya Mas. Iya, sebentar Mbak ya, sebentar ya. Iya, ini nih. Tuh. Mas, Saya jual sebentar.
Sabar ya. Dari tadi nih Mas. Bentar ya. Lama lagi. Halo? Saya Mas. Ya udah saya langsung ke sana ya. Iya. Ini ini punya Masnya. Mas. Kita mana? Ih, Mas mana sih? Cepetan. Saya haus banget nih. Buat mas-mas sama mbak-mbak yang lain, maaf ya, dagangan saya harus tutup karena saya ada urusan mendadak. Ada sop buah, kita ada sop buah ya. Teh, sop buahnya 1. Buruan ya Teh, saya haus banget soalnya. Ya teh saya 1. Ini Teteh sama AA serius mau beli sop buah? Ya iyalah teh, kalau kita nggak mau beli ngapain kita kesini? Teteh serius mau jualan nggak sih? Iya, serius atuh Teh. Ya, bentar saya buatin dulu. Iya. Ya, siapa yang mau 1? Siapa? Saya 1 teh. Kau hadir merubah segala. Kau hadir merubah segala. Hey, Ratu kenapa belum pulang? Belum. Emang yang jemput Ratu siapa biasanya? Oma, kadang papa. Emang mamanya Ratu nggak pernah jemput? Ratu nggak punya mama. Maafin papa ya, kamu kelamaan ya nungguin papanya ya? Oma mana? Kok nggak Oma yang jemput? Oma lagi sakit, makanya kita sekarang langsung ke rumah sakit jenguk Oma ya. Yuk. Ya ampun, papanya Ratu keren banget. Alhamdulillah, dagangan hari ini laris manis. Mudah-mudahan itu tukang duren gak bakal jualan lagi selamanya di sini. Mbak, sop buahnya 10 bungkus ya? Iya mas, iya. Bentar ya mas. Kamu Rere bukan? Iya mas. Kamu siapa? Kita udah pernah kenal ya? Kenalin. Aku Tommy. Aku calon suami kamu. Pasti bapak sama ibu kamu belum pernah kasih lihat foto aku ke kamu ya? Nggak pernah tuh. Ya udah. Sekarang aku kan udah di depan kamu. Berarti kamu udah kenal kan? Kenapa? Kamu beneran anaknya Pak Surya? Yang duda anak 1 itu? Duda. Kata siapa? Aku masih bujangan kok. Ya, kata temen aku sih. Dia katanya kerja di perusahaan papa kamu. Oh, ya. Berarti teman kamu itu salah dengar. Terus kamu tahu aku jualan sop buah di sini dari mana? Ya, nggak tahu dari siapa-siapa sih. Tadi kebetulan aja aku lewat sini. Terus aku lihat kamu. Makanya aku mampir. Tapi kamu jangan bilang Abah sama Ambu ya kalau aku jualan sop buah. Terus kamu juga jangan bilang kalau kita udah ketemu. Soalnya
Aku nggak mau disuruh nikah buru-buru. Emangnya kenapa? Ya, aku nggak mau nikah sama orang yang aku nggak kenal pribadinya kayak gimana. Ya udah. Kalau gitu aku bakal setiap hari datang ke sini biar kamu kenal pribadi aku seperti apa. Oke? Oma, Opa. Oma sakit apa? Oma nggak sakit kok. Oma cuma butuh istirahat. Mi, Mami pasti sakit karena kecapean ya antar jemput Ratu setiap hari. Maafin Kenan ya, Mi. Pokoknya mulai besok, biar Kenan yang anterin Ratu setiap hari. Papi heran deh sama kamu. Kenapa sih kamu mentingin jualan durian daripada ngurusin Ratu? Hah? Opa jangan marahin Papa. Ratu bisa kok pulang sama pergi sendiri, nggak usah diantar. Enggak kok sayang. Pokoknya Papa janji sama Ratu. Mulai besok Papa akan selalu punya waktu buat Ratu ya. Makasih Papa. Kenan, makanya mulai sekarang kamu harus berpikir. Kamu harus segera menikah. Ya agar selamanya kan istri kamu yang nganter Ratu. Tadi kamu juga harusnya ketemu sama calon mertua kamu. Tapi mereka keburu pulang. Mi, Kenan pamit duluan ya. Kasihan Ratu baru pulang sekolah takutnya kecapean. Yang penting sekarang Mami udah baik-baik aja kan. Tuh gitu kan nih. Kalau disinggung masalah pernikahan, pasti dia menghindar. Kelihatannya lagi happy banget nih hari ini. Senyum-senyum terus, beda sama kemarin. Tahu nggak? Hari ini tuh ada 2 hal yang bikin aku happy. Yang pertama, dagangan aku tuh laris manis, habis semuanya. Terus yang kedua, aku udah ketemu sama anaknya Pak Surya yang mau dijodohin sama aku. Dan ternyata dia tuh masih bujangan tahu. Kamu salah informasi. Oh ya? Emangnya kamu kapan ketemu sama dia? Tadi. Dia datang ke tempat sop buah aku. Kok dia bisa tahu kalau kamu jualan sop buah di situ? Katanya sih tadi dia pas lagi jalan terus dia ngeliat aku. Ya terus dia jadi mampir deh. Soalnya kan dia udah pernah ngeliat foto aku, jadi dia kenalin mukanya aku gimana. Jadi ya udah dia kenalin aku. Ya bagus lah kalau gitu. Jadi kan kamu nggak perlu nolak perjodohan ini lagi. Terus kamu nggak perlu jual sop buah dan ngekos lagi, ya kan? Iya. Ya nggak nolak perjodohan juga sih. Tapi paling nggak aku tuh punya waktu buat nunda perjodohan aku. Supaya aku tuh bisa lebih mengenal pribadinya Tommy tuh kayak gimana. Tommy? Iya, Tommy. Nama anaknya Pak Surya itu ternyata Tommy. Selama ini kan aku nggak pernah nanya sama si Abah. Namanya anaknya Pak Surya itu siapa. Dan aku juga nggak pernah lihat fotonya. Aku kan males ngeliatnya. Terus kamu percaya kalau Tommy itu cuma dijodohin sama kamu? Ya, nggak percaya banget sih. Tapi kan kalau dia ngebohong, pasti bakal ketahuan juga. Keterlaluan, Tommy. Tommy! Aduh, Bangun! apaan sih? Kamu habis nemuin Rere ya? Oh, Rere udah cerita ya? Makanya dia ngomong apa sama kamu? Gila kamu ya? Bisa-bisanya kamu ngaku sama Rere kalau kamu tuh cowok yang jodohin sama dia. Kalau sampai Rere tahu kamu bohong dan tahu kalau kamu tuh sama aku gimana? Hah? Persahabatan aku sama Rere bisa hancur, tau nggak? Ya, jangan sampai ketahuan lah. Lagian kamu sendiri kenapa nggak mau deketin aku sama dia? Ya aku cari cara sendiri lah. Iya, tapi kan nggak gini caranya. Kalau kamu gentle, kamu bilang apa adanya sama dia. Iya, tapi pas itu aku nggak tahu caranya gimana untuk deketin dia. Lagian kamu gak usah takut deh. Aku yakin kok aku bisa dapetin dia. Pede banget kamu ya? Pokoknya aku nggak mau tahu. Aku kan bilang sama Rere kalau kamu itu bukan cowok yang jodohin sama orang tuanya. Jangan dong.
Sini udah deh, nggak usah marah-marah dulu sih. Duduk. Sini duduk. Aku janji, aku nggak akan mainin Rere. Aku udah jatuh cinta sama Rere dari dulu. Dari pertama kali kamu ajak jalan dia bareng. Gombal. Aku serius kok. Aku minta tolong ya sama kamu. Kamu kan tahu, Rere itu nggak suka sama cowok yang dijodohin sama orang tuanya. Ya seandainya kalau Rere emang suka sama aku dan dia mau menikah sama aku, dia nikah sama orang yang dia cintai, bukan duda anak satu yang nggak dia kenal. Kamu mau kan? Tolongin aku. Oh, bentar ya. Ini dibikinin dulu ya, buat yang lain ya. Tadi AA-nya pesan berapa? Satu juga? Oh iya. Bentar ya, A ya. Dipotong dulu buahnya. Bu, satu lagi ya Teh, bentar Teh. Nih, Damba. Aduh, kenapa si pengacau itu datang lagi sih? Maaf ya, A. Maaf ya. Maaf ya, Teh. Maaf. Aduh. Itu kan papanya Ratu. Oh, jadi dia jualan durian di sini. Ya, makasih ya. Si Anaten, iya tah. Ya, makasih. Sebentar ya. Mas, buah duriannya berapaan? Ini tehnya ya. Papanya Ratu. Ibu guru teh ada apa? Aku mau beli duriannya dong. Mau beli berapa? 3 aja. Oh, ya udah. Jangan panggil aku Bu Guru dong. Panggil aku Nadia aja. Oh, iya ya, Nadia. Biar saya siapin dulu ya duriannya. Bau durian dari mana nih? Wah, bener-bener nih. Aduh, kenapa sih gue tuh selalu dikelilingin sama orang yang suka makan durian? Permisi. Ada apa sih? Teh, kalau buang kulit durian tuh jangan di sini dong. Lagian baunya tuh nyengat kemana-mana. Lah, kok kamu yang sewot sih? Aku udah biasa kali nyimpan sampah di sini, terus besoknya aku buang ke tempat sampah. Iya, tapi perut saya mual, itu nyium bau duren. Ya udah sana cari kosan lain aja, cari tuh kosan yang peraturannya nggak boleh makan duren.
Kenan, kenapa sih kamu sejak berjualan tuh gak punya waktu buat Ratu? Mi, Kenan kan pasti ngerintis. Kamu tuh otaknya konslet kali ya. Papi kamu tuh punya perusahaan. Kenapa sih kamu gak terusin perusahaannya Papi? Kok malah jualan? Kenan tuh mau hidup mandiri. Kenan nggak mau terus-terusan bergantung sama mami sama papi. Sepertinya memang kamu harus segera dijodohin sama anaknya Manandang. Kenan kasih tahu ke mami sekali lagi ya. Kenan nggak mau dijodohin. Sebentar ya, Mami ambil fotonya buat kamu. Nih, kamu lihat dulu dong orangnya itu kayak apa. Aduh, terserah mami deh. Intinya Kenan nggak mau kalau dijodoh-jodohin. Kenan lihat ya. Keras kepala banget sih. Maaf ya kamu jadi bangun ya. Berisik suara Oma. Yaudah sekarang bobo lagi yuk sama Oma yuk. Oma, itu foto apa? Ratu boleh lihat nggak? Boleh, boleh. Ratu, ini foto calon mamanya Ratu. Ih, cantik banget, Oma. Kayak kamu. Yaudah sekarang kamu bobo ya. Nih, kamu boleh pegang kok. Sini aku bantu. Ya, teteh. Nah, yang ini benar. Terima kasih. Kamu kok baru buka sih jam segini? Telat ya? Siangan bangunnya. Loh, kamu sakit? Kok jualan sih? Aku gak sakit. Tapi semalaman itu aku gak bisa tidur gara-gara kebauan duren. Kamu gak suka bau duren? Tapi kamu jualan di sebelah tukang duren. Ya justru itu, waktu aku sewa tempat ini tuh aku gak tahu kalau sebelah aku tuh jualan duren. Ya pantas saja setiap aku ketemu kamu tuh, kamu selalu ditutupin hidungnya pakai serbet. Pikir kamu alergi debu. Makasih bang. Bentar ya. Makasih. Sebentar ya. Waduh, mati aku. Kenapa? Tuh, yang beli duren. Dia itu tetangga di kosan aku. Aduh, kalau dia makan duren malam ini aku kebawaan lagi dong, gak bisa tidur lagi. Kamu mau tolongin aku nggak? Tolongin apaan? Please dong, kamu beliin semua durennya biar dia nggak usah beli, biar aku ntar nggak kebawaan ntar malam. Tolong ah. Semuanya? Iya semuanya, bener beli. Iya. Mas, durennya saya borong semua ya. Ini juga nih. Nggak bisa. Kalau ini mah udah dibeli sama tetehnya. Biar yang lain aja ya. Ini cakep nih, kayak gue suka nih. Nggak bisa kayak begitu, ada hukum-hukumnya. Maaf. Gue bayar 2 kali lipat deh. Nggak boleh gitu, Ini tetap punya tetehnya. Mah biar yang lain aja, ya. Udah, nggak jadi gue. Gue nggak jadi beli. Ini nggak jadi diborong? Nggak. Ya, kayaknya dia marah deh ini duren yang aku beli. Udah, nggak apa-apa. Sorry banget ya. Penjual durennya nggak mau jual durennya sama aku. Udah deh, ini mah ntar malam aku nggak bisa tidur lagi nih kebawaan sama duren. Kamu tenang aja. Aku jamin mulai besok kamu nggak akan lagi kebawaan duren. Oke?
Ternyata jepitan jemuran sama tisu wangi ini ampuh juga buat ngilangin bau durian. Wah, mabuk durian tuh kayaknya dia. Kamu mabuk durian ya? Gak tahu. Atau aku mual banget. Aku pusing. Kulit duriannya masih ada nggak? Minum nih. Hah? Minum. Cepetan minum. Abah aku tuh kalau mabuk durian, biasanya dia minum air langsung dari kulit duriannya. Biasanya mabuknya langsung hilang kok. Cepetan minum. Masa sih? Ya udah kalau nggak percaya. Lapor polisi aja, Kang. Ada apa, Kang? Biasanya di sini daerahnya aman kok. Ada apa ini, A? Ini teh kios durennya kemalingan. Durennya habis semua. Ya ampun, aneh amat. Ngomong kok durian sih? Iya, padahal di sebelah sini ada toko handphone, tapi malah toko duren yang diambil. Habis semua durennya. Udahlah, biarin aja. Sekarang kan kamu jadi aman. Nggak ada bau duren lagi. Yah, kok tutup sih? Masih belum jera juga makan durian. Loh, kamu jualan di sini juga? Ya ampun, itu mata kamu kemana setiap beli durian? Emang kamu nggak pernah lihat apa aku jualan di sini? Ya aku kan beli durian supaya bisa dekat sama penjualnya. Kita kan satu kosan. Aku belum tahu loh nama kamu siapa. Oh iya, kita belum kenalan ya? Kenalin, aku Rere. Panggil aja Nadia. Oh, Nadia, ya. Rere, resep kamu yang kemarin itu manajer banget loh. By the way, makasih ya. Bentar deh. Kamu tuh naksir sama yang jualan durian di sini ya? Re, aku ikut duduk di sini ya. Sambil aku nunggu, barangkali aja nanti siang dia buka. Aduh, mendingan kamu pulang aja deh. Dia tuh nggak bakalan jualan hari ini. Tahu dari siapa? Soalnya tadi malam itu durian dia tuh abis dimaling sama orang. Ya kalau jualan palingan ya besok kali. Itu juga kalau duriannya ada. Masa sih? Tadi pas dia jemput anaknya, dia kelihatan biasa aja, kayak nggak ada masalah. Hah? Dia udah punya anak? Iya. Anaknya itu murid aku di TK. Loh, kamu guru TK? Iya. Makanya aku kenal sama dia. Ya ampun, Nat. Nat, kamu tuh cantik ya. Kamu tuh masih muda, single lagi. Masa kamu naksir sama duda anak satu? Tukang duren lagi. Kamu tuh masih bisa dapet yang lebih baik, tau gak sih? Ya habis gimana dong? Hati aku udah kepentok. Yang penting, dia bukan suami orang.
Aduh, Abah, ya teh kumaha atuh kita teh sudah keliling-keliling kemana-mana, tapi Rere teh tidak kelihatan juga. Aduh, Amu mah tambah cemas, bah, cemas. Ya Allah, Rere. Sabar atuh Abu, sabar. Kan belum semua tempat kita datangin. Mungkin aja dah Ambu ya. Gimana kalau besok kita terusin lagi nyarinya? Sekarang mah kita pulang aja dulu. Apa teh capek atuh dah Ambu, capek dari pagi kita jalan teh atuh. Ih, pika sebelum pisan. Ih, si Ambu mah kalah ngambek kumaha sih ah. Udah ah. Dan kau hadir merubah segala. Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih. Ratu itu nggak mau dibawa ke kamarnya sebelum dia liatin buku gambarnya sama kamu. Sepertinya Ratu itu pengen banget punya mama. Kenan, besok itu papa kamu mau keluar kota. Dia pengen banget kamu ketemu klien meeting. Ya, sempatin waktu ya. Susah banget sih diatur ya. Sorry. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan cintaku yang sejati. Itu tadi siapa sih? Masa kamu nggak tahu sih? Itu tuh Pak Kenan, anaknya Pak Surya. Ya biasalah kalau misalnya Pak Surya lagi keluar kota, pasti dia yang gantiin meeting sama klien. Oh gitu. Ya udah ya, gue duluan. Iya. Pantes orang tua Rere jodohin dia sama anaknya Pak Surya. Ternyata biar duda, tapi dia keren banget, alias Duren. Nih, Makasih ya. Kamu kok tiap hari kesini sih? Emangnya kamu nggak ngantor apa? Hah? Kan jam segini harusnya kamu ada di kantor. Demi kamu, semua itu bisa diatur. Iya tapi kan nggak tiap hari juga kali. Ya aku juga nggak mau gara-gara aku kamu ngorbanin kerjaan kamu. Mas, gimana sih? Ini durian busuk kok dijual? Aduh, biasanya mah nggak begini. Biar saya ganti yang lain ya. Ah, udah masa. Ganti juga paling nanti busuk lagi. Ya benar. Ya. Masa jadi kamu jualan? Bau busuk. Bentar lagi, dia juga bantu tutup. Nggak mungkin kan dia punya uang banyak buat beli durian lagi. Nggak mungkin dia tutup. Orang duriannya masih banyak kayak gitu. Ya nggak mungkin juga kan ada orang mau beli durian busuk. Loh, kok kamu tahu sih? Wah, jangan-jangan kamu ya yang naruh durian busuk di situ? Iya, kan biar kamu nggak ada saingannya lagi. Lagian kan kalau durian itu udah busuk semua, jadi kamu nggak kebauan duriannya. Dan kamu nggak harus jepit hidung kamu tuh pakai jepit jemuran lagi. Iya, tapi kan caranya nggak kayak gini juga kali. Aduh, aku tuh nggak suka deh kalau kamu curang-curang kayak gini. Aku nggak mau tahu. Kamu harus minta maaf sama dia. Tapi aku ngelakuin ini semua demi kamu. Kalau kamu nggak mau minta maaf ya udah, kamu nggak boleh kesini lagi. Soalnya aku nggak suka sama orang licik kayak kamu.
Kok gue ngerasa nggak enak ya sama orang itu? Kalau dia beneran bangkrut gimana ya? Terus gimana dia bisa biayain anaknya? Sop duren, teteh, ayo atuh dibeli sop durennya, buahnya teh seger, ayo. Nih teh, makasih ya teh. Sop duren, teteh, ayo dibeli. Pokoknya buahnya dijamin seger, sop duren, ayo. Sop duren. Gak mau coba sop duren, Enggak, nanti dikasih durian busuk lagi. Ya ampun si Aa. Mana ada penjual itu yang mau merugikan pembelinya? Mana ada penjual yang mau kehilangan pelanggannya, Itu kemarin, itu paling gak lagi apes aja dapat durian busuk. Ini, Kasih ya. Kasih, Hai. Ngapain lo kesini? Pasti lo mau ngeledekin gua kan? Karena sop duren gua nggak laku lagi. Idih, sensi amat sih. Gua kasih tahu sama lo ya. Setiap orang yang mau bangkrut, itu udah pasti sensi. Dan gue yakin, kalau sampai bener gue bangkrut, lo tuh pasti orang pertama yang bakal ketawa. Karena lo nggak suka bau durian. Wah, bener-bener nih. Gue datang ke sini tuh mau ngajakin lu kerja sama. Kerja sama apaan? Nih, gue mau bantuin lo. Kalau boleh, sop buah gue dicampur sama sop durian lo. Nanti kan kalau orang-orang pada tahu gue beli durian dek lo, mereka pasti pada percaya kalau durian lo tuh bagus. Dan mereka pasti mau beli durian lo lagi. Kok lo tiba-tiba jadi baik sama gue? Bukannya lo nggak suka ya sama gue? Yah, namanya manusia juga bisa berubah tiba-tiba kali. Masuk akal sih, tapi tetap aja aneh. Wah, lu jangan ngeremehin niat baik gue dong. Gimana nih, ambil nggak? Ya, gue sih setuju sama ide lo. Tapi emangnya lo siap? Terus lo kuat tuh nyium bau durian pas lagi nyajiin hidangannya? Itu sih bisa diatur. Gimana? Deal? Oke, deal. Bener ya?
Itu kesempatan kamu buat minta maaf sama dia. Aku nggak mau. Lain juga aku ngerasa aku nggak punya salah sama dia. Aku ngelakuin ini semua demi orang yang aku cintai. Oke ya. Ratu tahu. Wow, sebentar ya, papa ambilin ya. Ya, sorry. Tadi aku dengar anak kamu haus, jadi aku bawain, kirain kamu nggak ada air minum. Kamu tahu dari mana kalau dia anak aku? Mama. Sayang. Ratu, ini bukan mama. Ini namanya Tante Rere. Sini yuk. Ini mama, bukan tante. Maafin ya. Iya, nggak apa-apa kok. Ratu boleh peluk mama kan? Boleh. Sini. Tuh. Ratu udah makan belum? Udah tadi sama papa, tapi Ratu pengen makan lagi sama mama. Ya udah, kalau gitu kita makan yuk. Loh, emang kamu belum makan? Belum sih, soalnya tadi banyak banget pelanggan, jadi aku belum sempat makan. Ya udah biar aku yang beliin ya. Gak usah. Aku udah ada nasi bungkus kok, tadi aku udah beli. Yuk, kita makan yuk. Enak. Ada jamu. Tuh, kamu tuh udah gendut juga masih makan aja. Tadi kan kamu udah makan. Habisannya enak disuapin mama. Adek, maaf ya kalau Ratu jadi ngerepotin kamu. Kalau tahu dia ngerepotin gini, nggak aku ajak deh. Nggak apa-apa kok, anak kamu nggak ngerepotin, malah ngegemesin ya, lucu ya. Kamu tadi belum jawab pertanyaan aku. Kamu tahu dari mana kalau dia anak aku? Aku taunya dari Nadia. Nadia itu soalnya tetangga di kosan aku. Terus dia bilang katanya anak kamu tuh muridnya dia di TK. Iya. Mama, Ratu ngantuk. Mau bobo, yuk. Yaudah yuk, sini yuk. Aduh. Sop buah plus duriannya 3 ya teh dibungkus. Iya, benar ya teh. Mama sini aja, nggak boleh kemana-mana. Udah biarin aku aja yang bikinin sop buahnya ya. Ya udah. Makasih ya. Teh, anaknya ya. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan cintaku yang sejati. Sendiriku telah lama menyendiri, mendambakan datangnya seorang kekasih. Pagi. Nih, duriannya. Makasih ya. Aku perhatiin kamu kok udah nggak pernah pakai tutupan hidung. Emang kamu udah nggak mual kalau cium bau durian? Iya juga ya. Ini mungkin gara-gara tiap hari aku dikelilingin sama durian kali. Jadi aku udah kebal sama bau duriannya. Ya bisa juga sih.
Tapi untung emang kamu nggak pakai penutup hidung waktu ketemu sama Ratu. Kalau nggak belum tentu dia mau panggil kamu mama. Oh ya, Ratu juga ngomongin kamu mulu tuh ke mama sama papaku. Hah? Masa sih? Iya. Terus malahan dia maksain aku buat ngajakin kamu jalan-jalan hari Minggu nanti. Kan aku jadi nggak enak mau ngomongnya. Boleh juga. Aku udah lama nggak jalan-jalan juga soalnya. Ya udah, buru-buru ditaruh nanti. Oh iya. Lalerin. Ya udah. Aku balik sana. Ya aku juga balik dulu ya. Mungkinkah ku menemukannya? Oh Tuhan, pertemukanlah kita. Di mana, oh di mana cinta yang sejati? Ku cari, telah lama ku cari. Ternyata, oh ternyata tak perlu mencari. Karena kamulah orangnya. Di mana, oh di mana cinta yang sejati? Ku cari. Mama cantik banget. Kalau cantik, foto dulu dong. Karena kamulah orangnya. Kenapa sayang? Nih foto aku pas naik kuda sama mama tadi. Mamanya cantik banget sih. Ini pada ngapain sih? Ratu nggak mau. Tuh anak kecil jangan mainan handphone. Dan kau hadir merubah segala. Dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Mama. Sayang. Ratu, ini bukan mama. Bobo, yuk. Yaudah yuk, sini yuk. Aduh. Kok gue jadi kepikiran Ratu ya? Nanti mama aja yang jemput Ratu. Sayang, kamu tuh jangan keseringan panggil Tante Rere pakai mama. Nanti lama-lama Tante Rere kesel loh. Katanya Tante Rere, Ratu nggak apa-apa kok panggil Tante Rere mama. Oh ya udah, tapi tetap nanti papa aja yang jemput ya. Ratu nggak mau papa yang jemput. Ratu maunya dijemput mama. Sayang, hei Ratu. Nak, hei sayang. Udahlah Kenan, kamu kenapa sih nggak turutin apa maunya Ratu? Lagian ya, Mami juga pengen kenal sama dia. Kalau dia nganterin Ratu pulang, berarti Mami bisa ngobrol-ngobrol dong sama dia. Mi, Kenan tuh nggak mau ngasih harapan palsu buat Ratu. Dia itu udah dijodohin sama orang tuanya. Dan calon suaminya juga sering datang tempat dia. Kita nggak ada hubungan apa-apa kok, Mi. Bi, sini deh, Bi, tahu nggak? Itu loh, yang sering dipanggil Mama sama Ratu, ternyata udah dijodohin sama laki-laki lain. Tuh Kenan barusan bilang. Hah? Tapi kan fotonya mirip sama Rere, Mi. Masa sih kita salah orang?
Lagi pula info tentang kedekatan mereka ini langsung dari Panandangnya. Kok jadi gini? Kamu gila ya? Iya makanya kan, aduh kayak aku udah gak waras deh Nini. Tadi tuh aku gak mau dijodohin sama Duda yang udah punya anak karena aku tuh gak siap ngurusin anak. Tapi sekarang aku malah jatuh cinta karena aku makin sayang sama anaknya. Terus Tommy gimana? Itu dia tuh masalahnya. Pasti Abah sama Ambu aku tuh bakal marah banget kalau aku tuh nolak perjodohan yang mereka rencanain. Re, kalau misalnya Tommy itu bukan cowok yang dijodohin sama orang tua kamu? Ya jelas lah aku pilih Mas Kenan sama Ratu. Kenan sama Ratu? Kamu ada fotonya nggak? Ada. Coba aku lihat. Bentar. Nih fotonya. Ini kan Pak Kenan dan cucunya Pak Surya. Berarti Rere jatuh cinta dengan pria yang dijodohkan orang tuanya. Kenapa nih? Aku bingung nih ngomongnya harus gimana sama kamu. Bingung. Bingung gimana maksudnya? Re, pilihan kamu itu udah tepat. Kamu gak usah mikirin Tommy lagi ya. Tommy itu udah bohongin kamu. Dia bukan cowok yang dijodohin sama orang tua kamu. Hah? Aduh, iya aku minta maaf ya Re sama kamu. Sebenarnya aku tuh udah mau bilang sama kamu dari kemarin-kemarin. Sebenarnya Tommy itu sepupu aku. Re. Ayo, aku antar. Mulai hari ini, aku akan turutin semua yang kamu mau. Dan aku juga akan minta maaf sama penjualan durian itu. Nggak perlu. Kamu tuh nggak usah pura-pura lagi sama aku ya. Aku udah tahu semuanya dari Aini. Re, tunggu, Re. Aku ngelakuin ini semua supaya aku bisa deket sama kamu. Kamu tuh ya, selalu aja ada alasan. Aku udah nggak peduli lagi sama alasan kamu dan aku nggak mau ketemu lagi sama kamu. Re, please, Re. Kasih aku kesempatan sekali lagi. Aku mohon. Halo? Oh ya udah aku sana sekarang ya. Ya udah, ayo aku antar. Ayo. Re, aku antar aja, Re. Kamu ngapain naik angkot, Re? Ayo sayang, kita nunggunya di motor aja ya. Gak mau, nanti papa bohong kalau kita langsung pulang, gak nungguin mama datang. Enggak, yuk. Loh, kok Ratu belum pulang? Ayo ibu antar sampai motor. Gak mau, Ratu nungguin mama. Mama.
baru kita pulang ya. Bukan Tante, tapi Mama. Iya, Mama. Mama kan hari ini harus jualan, jadi kita anterin Mama pulang dulu ya. Ratu nggak mau pulang ah, mau nemenin Mama jualan. Gimana, kamu mau aku ajak ke rumah? Iya, nggak apa-apa kok. Asik, Mama ikut Ratu pulang. Kau hadir merubah segala. Kau hadir merubah segalanya. Mama udah datang. Oma. Ya udah, kamu duduk aja dulu biar aku cari ke dapur, lagi pada ribet kali di dapur. Aku cari di dapur sih nggak ada, mungkin lagi pada tidur kali ya. Oh, Oma mana sih? Sayang, coba kamu cari di atas ya. Maaf nih, tapi nggak sengaja. Aduh, sakit banget nih. Aduh, maaf ya, Mi. Abah, Ambu, Abah sama Ambu ngapain di sini? Mi, apaan sih? Iya, udah. Aduh. Abah, turunkan. Aduh, sana turun. Aduh, berat. Mi, coba udah jelasin. Ini ada apaan kok rame-rame kayak gini sih? Oma, ini siapa? Mereka itu Oma sama Opa kamu juga. Karena mereka berdua orang tuanya Mama Rere. Asik, sekarang Opa sama Oma Ratu ada dua. Ratu peluk ah. Aduh, gelis-gelisan gitu. Kamu tuh ya. Rambut lagi menis saya. Mi, jangan kasih harapan palsu buat Ratu. Karena Kenan sama Rere tuh nggak ada apa-apa. Dan Rere kesini juga cuman karena Ratu maksa mau dijemputnya sama Rere. Udah itu aja. Kenan. Sebelumnya Mami minta maaf soalnya emang yang nyuruh Rere kesini itu ya Mami lewat Ratu. Soalnya Mami itu mau mastiin kalau Rere itu betul Rere yang ini. Habis kan Mami selama ini belum pernah ketemu sama Rere. Terus yang nyuruh orang tuanya Rere kesini juga ya Mami juga. Tunggu deh. Jadi yang dijodohin sama Rere itu Kenan. Jadi waktu itu yang Mami mau tunjukin fotonya itu foto Rere. Nah itu dia Kenan. Waktu Mami kasih fotonya ke kamu nggak mau lihat kan? Ya udah, Mami kasih aja sama Ratu. Terus Ratu lihat, ini Mama ya, gitu. Pantesan aja pas Ratu ketemu sama Rere langsung panggilnya pakai Mama. Ya udah, sekarang nggak ada alasan lagi buat kalian untuk menolak perjodohan ini. Kecuali kalau kalian mau melihat Ratu sedih. Kalau Kenan sih nggak masalah, Pi. Tapi nggak tahu deh kalau Rere. Soalnya Kenan tahu Rere udah punya calon suami. Enggak kok. Orang itu udah bohongin aku. Dan aku juga udah gak ada hubungan apa-apa kok sama dia. Yang aku takutin tuh cuma satu. Aku tuh gak bisa jadi mama yang baik buat Ratu. Ya, tadinya kan aku keluar rumah terus aku jualan sop buah. Gara-gara aku takut gak bisa ngurusin anak. Pas aku tahu dari teman aku kalau kamu udah punya anak. Mama baik kok sama Ratu. Ratu sayang Mama. Ratu mau
benar-benar licik ya. Nadia, Ternyata kamu suruh aku jauhin Mas Kenan karena kamu suka kan sama dia. Nat, kamu kayaknya salah paham deh. Mas Kenan nggak usah ikut campur. Mas Kenan nggak tahu apa-apa. Asal Mas Kenan tahu ya, dia itu udah tega ngerebut orang yang dicintai temannya sendiri. ya ampun Nat, aku tuh gak ngerebut siapa-siapa. Aku sama Kenan itu udah dijodohin dari kecil. Dan kita juga baru tahu tadi kok. Gak, aku nggak percaya. Nat, Rere nggak bohong. Awalnya emang kita cuma temen biasa aja. Sampai akhirnya Ratu yang ngebuat kita jadi deket. Karena Ratu tahu kalau Rere itu calon mamanya yang udah lama dijodohin sama aku. Aku jadi gak enak nih sama Nadia. Masalahnya dia tuh udah usaha banget buat ngedeketin kamu. Sampai dia beli durian kamu tiap hari. Ya udah, kamu gak usah pikirin ya. Nanti juga pasti lama-lama dia ngerti kok. Mendingan sekarang kamu pikirin aku sama Ratu. Ya. Aku selalu mikirin Ratu kok. Re. Ya. Aku ada rahasia yang kamu harus tahu. Apaan? Sebenarnya Ratu itu bukan anakku. Hah? Ratu itu anak kakakku. Jadi kakakku meninggal waktu ngelahirin Ratu. Dan suami kakakku meninggal waktu Ratu masih dalam kandungan. Dari waktu Ratu lahir, aku udah anggap dia sebagai anak aku sendiri. Karena aku nggak mau kalau dia harus tumbuh tanpa orang tua. Aku dan orang tua aku juga udah sepakat buat nggak ngasih tahu rahasia ini sampai dia dewasa, supaya dia bisa lebih nerima semuanya. Sebenarnya aku bisa aja simpen rahasia ini dari kamu selamanya. Tapi aku nggak mau memulai hubungan ini dengan kebohongan.